Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Sastriani. My student ID number 8012168. I am from class D. Oke. Di sini saya akan menjelaskan mengenai rangkuman materi dari pertemuan pertama sampai akhir dalam mata kuliah CMD. Yang pertama itu mengenai kurikulum merdeka. Kurikulum bersifat dinamis dan terus dikembangkan atau diadaptasi sesuai konteks dan karakteristik murid demi membangun kompetensi sesuai kebutuhan siswa. Karena kurikulum yang baik adalah kurikulum yang sesuai dengan zamannya. Kemudian itu ada beberapa struktur dari kurikulum merdeka ini. Yang pertama itu program intrakurikuler. Program ini berisi muatan atau mata pelajaran dan muatan tambahan seperti muatan lokal. Kemudian itu ada yang dinamakan dengan program ekstrakurikuler. Program ini pelaksanaannya dapat dikembangkan oleh satuan pendidik sesuai dengan kapasitas dan minat karakteristik murid. Kemudian yang ketiga itu ada proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau yang biasa disingkat dengan P5. Pada bagian ini ada beberapa tema yang telah ditetapkan. Pada bagian ini salah satunya yaitu gaya hidup berkelanjutan, kearifan lokal, dan Bhinneka Tunggal Ika. Selanjutnya ada yang dikatakan dengan asesmen. Asesmen ini merupakan proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengetahui kebutuhan belajar, perkembangan, dan pencapaian hasil belajar. Kemudian ada yang dinamakan dengan alokasi waktu, di mana pendidik juga memiliki keleluasaan untuk menentukan alokasi waktu pembelajaran. Ada 3 alternatif model pembelajaran yang dapat diadaptasi. Yang pertama itu model reguler. Model reguler ini model pembelajaran yang paling sangat umum digunakan. Setiap pembelajarannya itu dilakukan terpisah antara mata pelajaran satu dengan mata pelajaran lainnya. Kemudian itu ada yang dinamakan model blok. Waktu di pelajaran ini itu bentuk blok-blokan atau misalnya dalam satu semester ada 6 bulan yang pada bulan pertamanya itu belajar mapel IPA, kemudian 3 bulan selanjutnya diterapkan mapel IPS. Kemudian ada yang dinamakan model kolaborasi, misalnya antara mapel bahasa Indonesia berkolaborasi dengan seni musik, seperti biasanya itu murid membuat lagu atau lirik. Kemudian itu ada yang dinamakan CV atau capaian pembelajaran. Ini itu merupakan kompetensi pembelajaran yang harus dicapai peserta didik pada setiap fase. Biasanya itu dimulai dari fase fondasi pada PAUD. Mungkin itu saja mengenai kurikulum merdeka. Selanjutnya saya akan menjelaskan rangkuman dari modul ajar. Apa sih yang dinamakan modul ajar?
Modul ajar merupakan satu perangkat ajar yang digunakan merencanakan pembelajaran. Modul ajar sama seperti RPP, namun modul ajar memiliki komponen yang lebih lengkap. Modul ajar adalah sebuah dokumen yang berisi tujuan, langkah-langkah, dan media pembelajaran, serta asesmen yang dibutuhkan dalam satu unit atau topik yang berdasarkan alur tujuan pembelajaran. Namun pada bagian ini itu pendidik tidak harus menggunakan, hanya harus menyesuaikan dengan kebutuhan siswanya. Kemudian ada beberapa komponen modul ajar. Yang pertama itu fase pencapaian modul ajar, jumlah pelajaran, dan model belajar. Kemudian itu komponen detail modul ajar per pertemuan, seperti bahan ajar, pemahaman bermakna, dan asesmen, dan lain-lain. Kemudian itu ada yang dinamakan dengan lampiran. Lampiran ini berisi biasanya lembar aktivitas dan rubrik penilaian. Namun dari beberapa struktur ini itu tidak wajib digunakan, tinggal disesuaikan saja. Kemudian ada yang dikatakan dengan asesmen awal. Asesmen awal ini pembelajaran yang dapat dilakukan untuk mengidentifikasi kebutuhan peserta didik, dan hasilnya digunakan untuk merancang pembelajaran yang sesuai dengan tahap capaian peserta didik. Kemudian itu ada yang dinamakan asesmen sumatif dan informatif. Mungkin itu saja dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.